bersama menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan melihat terlebih dahulu kira-kira gaya-gaya pada dangdut dulu dengan dangdut yang sekarang ya. Kita lihat sama-sama nih. Nah, kira-kira lihat dulu dan sekarang ini nih. Ini perbedaannya di mana nih kalau dilihat nih? Coba lihat Calontong bisa ngelihat ini nih. Mana yang Anda sukai? Yang ini dulu atau yang sekarang? Yang sampul itu berubah sampul itu dulu, yang sampingnya ini sekarang. Jelas banget gitu loh. Kenapa ditanyakan? Enggak, maksudnya perbedaan. Perbedaannya. Perbedaannya. Oh, Anda nggak tahu perbedaannya? Iya, perbedaannya maksudnya jadi tuh kalau ini, yang dulu tuh gimana perkembangannya gitu. Atau dengan yang bagus yang mana misalnya. Sebenarnya kita bicara masalah dangdut zaman dulu dan sekarang itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan? Menurut saya sebenarnya tidak ada perbedaan. Dulu tetap dang duluan, baru dut. Sekarang juga tetap dang duluan, baru dut. Nggak ada perbedaan. Ya karena musiknya dangdut gitu. Dangdut gitu. Terus kenapa Anda tanya perbedaannya kalau nggak ada perbedaan? Iya ya. Tapi dari sisi industri memang berbeda. Iya. Kalau dulu ini jelas, ini masih berupa produksi kaset. Ya, ini kaset. Nah, kalau yang kanan ini kan sudah diproduksi sebagai kaset. Iya, udah ada ya. Iya. Coba kita lihat gambar yang lainnya, ada? Silakan. Nah, lihat dulu. Nah, ini jelas beda, jenis kelaminnya aja beda, ini apalagi. Iya ya. Ya, kita lihat lagi coba ya. Nah, lihat yang dulunya. Ini kalau ini jelas beda ini. Bedanya dari mana? Ini yang pertama jelas dulu ini kan. Iya. Setelah 25 tahun, nah itu 3 itu lahir anaknya tuh. Foto keluarga apa Lo pikir emang ini keluarga apa? Ada gambar lain? Oh ini Arafik dengan Janeta Janet ya gambarnya liatin. Oh warna-warnanya lebih berani ya. Kalau dulu, kalau sekarang pose-posenya lebih berani ternyata ya. Ya, nih sekarang saya ke Fitrop dulu. Nih, kalau yang dulu perbedaannya seperti apa? Dari Sair. Kalau yang ini sih perbedaannya, yang kiri lebih kayak Power Ranger, yang kanan lebih kayak Sailor Moon ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kostumnya. Iya betul. Iya. Sudut pandang lain dari seorang ala itu. Iya benar. Tapi ini emang begini, memang ya. Waktu dulu tuh memang seperti kayak apa? Dulu tuh ada Golda kalau tidak salah. Tapi aku suka. Kamu suka? Suka. Oh, coba kamu lihat perbedaannya dari mana, Fitrop? Kamu lebih suka yang dulu atau yang sekarang kalau lebih dangdut? suka yang sekarang. Kalau dangdut yang sekarang itu lebih menunjukkan emansipasi dan powernya wanita. Dari mana? Gak ada penyanyi dangdut zaman dulu nanya alamatnya apa, belakangnya pakai cuma sekarang. Misalnya perhatiin gimana? semuanya, majalah ya. Dulu nggak ada. Nggak ada yang gitu ya? Nggak ada kan? Itu kan narik napasnya dulu. Masih gadis atau sudah janda? Nggak ada. Iya benar. Nggak ada. Jangan salah, bukan tidak ada. Loh. Tapi haknya duluan. Yang dulu itu, hak, kau masih gadis atau sudah gitu. Tapi zaman dulu Pak, zaman dulu lagu itu mendidik. Tidak menghasilkan lagu kayak sekarang seperti dia malah jadi cabe-cabean Pak, coba. Kalau emang lagu zaman dulu mendidik, orang tuh kalau udah jatuh berobat, nggak jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu apa itu namanya mendidik? Harusnya ada pembelajaran ketika jatuh bangun, itu diulang-ulang dia jatuh bangun. Jadi seperti masih keledai. penting Pak. Ada yang versi di remixnya lagi, jatuh bangun aku. Udah jatuh berapa kali baru bangun, itu yang namanya mendidik. Iya itu. Nggak make sense. Belum Ya, ada yang betul. versi koplonya ya. Saya menambahkan lagi Pak. Saya menambahkan lagi nih. Kalau dibilang tadi lebih senang sama dangdut zaman dulu. Iya. Terus udah gitu mungkin tadi kayak Pak Riko katanya mendingan dangdut zaman dulu. Jangan dilihat cuman yang seronoknya doang. Iya. Justru nih sekarang nih kita nih yang baru-baru nih dangdut baru tuh bikin dangdut lebih berwarna. Kalau dulu dangdutnya cuman Melayuan doang. Sekarang tuh dangdutnya bukan cuma dangdut biasa. Loh, sekarang dangdut ada megadut. Megadut ya Metal betul. gabung dangdut. Iya. Ada acakadut. Akapela campur dangdut. Dangdut betul. Acakadut ya. Iya benar, ada kadut. Kedut. Korean dangdut. Korean Macam-macam. Jadi berbagai macam dangdut baru inilah yang bikin dangdut tuh bikin Jadi cemberut. menginspirasi ya. Bikin cemberut. Iya betul. Hah, kok Ceria cemberut? menyanyi bermusik dangdut. Dan juga Enggak, tapi pokoknya gini, Ya. itu apapun musik
jenis apapun, ketika zaman berkembang otomatis dia akan berkembang. Tapi kita harus tahu sejarahnya. Kalau kita ngomong sekarang, kembali ke lirik. Tadi banyak yang menyayangkan masalah lirik ya. Iya, lirik. Ini contoh, saya ambil contoh fakta ini. Pengaruh lirik terhadap anak itu sangat luar biasa. Seperti Ini apa? ada lagu dangdut yang dinyanyikan oleh siapa namanya yang kudulu tiap 3 bulan gara-gara pacaran. Ini bayangkan tiap 3 bulan. Ini kan secara medis. Bapak liriknya salah. Salah liriknya. Memang yang benar gimana? Duluan. Sudah 3 bulan. Masa 3 bulan tiga bulan Saya dia bedus. heran ini. Kudulu tiap 3 bulan. Ini secara medis sudah nggak benar ya kan? Pak, interupsi. Kalau masalah lagu, Lo salah syairnya. Secara lirik. Maklum dong, saya kan nggak Salah suka lirik. musik sekarang. Kalau bicara lirik nggak adil kalau kita menyalahkan lagu dangdut. Karena sebenarnya lagu pop, bahkan lagu pop anak-anak pun liriknya banyak yang menyesatkan. Misalnya lagu Bukan Abang seperti- Tukang Bakso. Abang Tukang Bakso, lekaslah Mari, kemari, sudah tak lagi. Aku mau beli. Kenapa anak ini sama tukang bakso? Ini kan nggak mendidik lagunya berarti ya? Bukan cuma dangdut. Aku mau beli itu. sama Pak. Kalau lagu dibilang itu Menurut sama, Anda- makanya saya tidak setuju dengan Cak Lontong. Kenapa? Ada lagu anak-anak tidak hanya dangdut menyesatkan. Nah, iya. Kayak anak-anak belum, dia mau jadi malin kundang, durhaka. Contoh, ambilkan bulan bu, kurang ajar. Ibunya ngambil mangga aja nggak nyampe. Iya. Ambilkan bulan bu. Nggak, Kurang tapi ajar itu anak. ini fakta, saya melakukan penelitian. Ya. Mungkin Anda berandai-andai atau membayangkan efek dari kata-kata itu. Ini fakta terjadi pada anak saya sendiri. Apa? Anak saya itu karena saya dulu kan sempat kerja di Kementerian Luar Negeri. Iya. Kementerian Luar Negeri. Ah, Bagian apa? parkir sih. Tapi jangan salah, saya tugas parkir itu kadang Iya, di betul. Vietnam, Yang penting luar negeri kadang ya. di di luar negeri. Bertahun-tahun saya nggak pulang, efek lagu dangdut. Saya pulang, saya nyuruh tidur anak saya yang kecil aja kerepotan. Ini gara-gara lagu dangdut. Loh kenapa? Salah- Anak saya yang umur 5 tahun saya suruh tidur malam-malam. Ayo tidur, jawabnya apa? Apa? Dasar kau keong racun. Baru kenal sudah ngajak tidur. Ini anak saya. Saya suruh tidur malah dianggap keong racun bapaknya. Ini Ya, efek. itu bahayanya. Tapi dari tadi pembicaraan kita semua, nampaknya Pak JK itu mangap-mangap nggak ngerti. Mungkin ingat dengan lagu. Saya Mungkin risih. panggil ambulan bu, panggil ambulan bu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Berdiri. Kamu juga bisa berdiri. Suatu hari, makasih bang, aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana pelit banget mengendarai kereta malam. Malah ngeliatin badan gue. Oh, badan gue ada jugi-jugi-jugnya. Jugi-jugi-jugi-jugi-jug. Kereta berangkat. Jugi-jugi-jugi-jugi-jug. Hatiku gembira. Dangdut yang bikin enak gendangnya. Oke, kalau melihat dari musikalitasnya, Vincent, menurut kamu bedanya dulu dengan yang sekarang ini apa? Ini suatu hal yang bodoh sebenarnya. Lo kok bodoh? Dari Kita mana sih, banding-bandingkan dangdut masa lalu, masa sekarang. Udah pasti yang masa sekarang jauh lebih bagus. Bayangkan dangdut masa dulu Iya. tidak dihargai. Kata Jaja Miharja, Iya. apa kata dangdut? Nah, cuman dang 50, dut 100. Kata Jaja Miharja dulu begitu. Kalau digabungin cuma 150, nggak ada Iya, harganya. Kuis dangdut kan dulu Iya, begitu. benar. Dan dangdut sekarang jauh lebih energik. Goyangan banyak. Iya. Orang-orang dangdut dulu males-males. Dari- Siapa kayak Ika Nurjana. Iya. Kan goyangnya cuma Sedikit nggak kecil-kecil. energi. Iya. Iis Dahlia Iis kurang Dahlia. males apa? Iya. Kemana-mana malas cukur kumis lihat tuh. Dan kayak gitu ada kumisnya Iis itu. kecil cukur kumis aja males. Dia karena ngelihat Iis Sumirat duduk mandu tangkis, kumisnya
bagus. Pak sedikit cuman menyela bahwa Ya. jangan katakan dangdut zaman dulu tidak baik dibanding sekarang. Sampai detik ini pengakuan terhadap penyanyi dangdut Indonesia dan itu bisa sampai keluar cuman ada satu, Rhoma Irama. Nah, itu Iya, bagus Di yang Boston zaman- University Ya. itu diakui di sana bahwa satu-satunya penyanyi rock bahkan di belakang begitu Ya. rock dut mungkin hanya Bang Haji Rhoma Irama. Belum ada generasi sekarang. Mana Trio Macan, Serigala, Ya, kalau macan, gitu- kucing, monyet, anjing, mana semua? Kok jadi katain saya? Nama-nama. Lu gak boleh jadi marahin gitu. Saya nafsu. Ya kalau menurut Vega gimana? Iya. Perkembangannya. Yes, terima kasih sekali untuk panitia dan juga warga setempat yang undang-undang saya. Iya. Sebetulnya gini, Lo kata acara dangdutan panitia. kira gue. Ya jadi gini, kalau yang sekarang ini dia lebih mengutamakan tarian dan joget. Iya. Zaman dulu lebih mengutamakan kualitas suara. Kualitas Contohnya suara aja, dan musiknya, lagu ya. sekarang lagu yang IWP kan, ho-ho-ho-nya aja udah ketahuan gak ada cengkoknya. Ya. Ho, gak ada cengkoknya. Ya. Beda dengan zaman Umi. La 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 la. Itu udah beda. Lebih betul, enak betul. kan didengar. Iya, iya. La 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 la. Iya, iya. Lebih ada cengkoknya. Lebih enak ya, Lebih ada enak gitu. iramanya ya. Mungkin orang zaman dulu lak-lakannya bengkok kali. Loh, itu Karena yang itu zaman dulu itu untuk karena operasi Melayu. amandel itu mahal. Makanya ada cengkoknya. La 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 la. Nah, terus juga kalau zaman dulu itu sopan. Umi Elvi kalau Ya. mau nyanyi, Assalamualaikum Umi boleh nyanyi? Iya. Boleh? Boleh. Boleh. Nanya lagi berkali-kali. Ya. Memastikan gitu, boleh nggak nyanyi gitu kan? Ya. Umi boleh nyanyi? Sopan ya, minta izin. Boleh? Boleh. Nanya lagi. Coba kalau Iya, iya. sekarang. Iya, benar. Jakarta digoyang. Langsung gitu. Iya benar. Padahal Jambi, aduh. Dan juga mungkin beliau-beliaunya penyanyi dangdut yang zaman dulu tuh lebih simpel. Nama juga low profile, nggak panjang lebar, nggak macam-macam, disingkat. Iya seperti Maggie Z, Maggie Z. Hamdan ATT, Iya. Mansur S. Iya. Semuanya singkat-singkat. Umi L sama V, LV. Iya. Udah, simpel-simpel semuanya. Erni AB. Iya. Kalau sekarang kan Saskia Gotik, Rere Gocing, Eli Gledek. Apa gitu yang aneh-aneh. Iya, Ya kan? iya, iya. Lebih low profile gitu. Terus dia bilang jogetnya yang dulu nggak hot. Iya. Joget ada joget zaman dulu kan. Nah, lihat Jogetnya nih. mungkin dikit. Coba gini. Kalau dulu kayak Mama Rita Sugiarto. Iya. Kalau nyanyi aja tuh emang diem tapi suaranya enak kan. Hari ini. Gitu. Iya. Saya mulutnya doang yang gerak. Iya. Umumkan. Gitu. Benar, benar. Pada bulan. Pada bintang gitu. Jadi mulutnya Iya, doang. betul. Nah kalau sekarang bayangin penyanyi. Penyanyi siapa namanya? gila ini, penyanyi gila. Ini nyontoin loh. Ini Ini nyontoin. lagi contoh. Ini Umi. Memang penyanyi dulu kayak Iya. begini. Memang yang kenal. Nah, coba sekarang bayangin. Penyanyi siapa tuh yang Ya. rambutnya warna-warni? Janeta Janet. Janet. Itu orang ngangkat telepon aja ribet. Nge-reject aja ribet. Betul. Di-reject aja. Itu ribet banget. Itu contoh-contoh. Itu hal simple gitu. Saya nggak setuju sekali gitu. Jadi yang dulu dengan yang sekarang tuh lebih bagus yang mana? Yang dulu itu lebih long lasting. Iya. Lebih everlasting. Iya, Kalau yang jadi sekarang sampai- buka slating deh tuh. Oh kayak begitu ya. Itu Emang dia lihat. ternyata perbedaannya. Begitu. Makanya bisa jangan kemana. Tetap di ILK. Kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Pembicaraan kita masih mengenai dangdut, tetapi sekarang kita meningkat ke image dangdut itu sendiri. Saya mau tanya sama Ernest, bagaimana menurut Ernest image-nya? Kalau dangdut? soal image sih memang selama ini memang sepertinya identik dengan masyarakat kelas bawah gitu ya. Tapi sebenarnya kan nggak harus seperti itu 100% gitu. Karena sebenarnya dangdut juga bisa diadaptasi oleh berbagai kesenian yang lain. Jadi dikolaborasikan gitu. Kayak misalnya barongsai. Iya. Barongsai sekarang saya beberapa kali lihat barongsai dikolaborasikan dengan dangdut. Loh, ada? Ada. Jadi barongsai goyang ngebor. Barongsai goyang ngebor gitu. Cuman kalau dibalik jadi seni unsur barongsai yang diaplikasikan ke dangdut agak sulit. Karena misalnya dangdut keliling kan simpel yang nyanyi cuma satu Iya. gitu. Kalau barongsai keliling yang nyanyi 30 orang nanti sangka mau demo ya. Jadi Iya, kebanyakan. Ya. kebanyakan. Ya. Tapi kalau masalah image sih rasanya kalau diolah secara kesenian dikolaborasikan dengan seni-seni yang lain kayaknya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas kayaknya. Jadi bisa meningkatkan Iya, yang namanya betul. musik dangdut itu sendiri ya. Jadi asal mau lebih kreatif lagi. Betul. Iya. Kalau Fitrop sendiri gimana?
melihat image-nya? Kalau buat aku sama teman-teman. Iya, bimbel ya yang penting ya. Apa? Bimbel. Iya teman-teman bimbel aku sebenarnya sih kalau buat teman-teman bimbel itu agak masalah buat mereka. Tapi buat teman-teman international school aku itu nggak masalah. Oh, kamu di international school? Iya. Oh, ini bahasanya dua atau bahasa Inggris semuanya? Bahasanya dua, bahasa manusia sama bahasa kolbu. Oh, bahasa kolbu. Ini dalam banget ya. Iya. Enggak, tapi gini sih mungkin kalau ada anggapan kalau misalkan dengerin dangdut norak, kampungan gitu iya. kan. Ya mungkin kalau memang basically mukanya agak village gitu, mungkin harus dengerin dangdut mereka akan dijudge kayak gitu. Jadi jangan nyalain musik maksudnya village itu dangdutnya. apa? Countryside gitu? Countryside kalau Rural gitu, rural. Iya rural gitu nggak urban. Jadi kalau emang dikatain kampungan jangan salahin musik yang lo dengerin. Mungkin lo bisa salahin DNA yang mengalir di darah lo gitu. Dangdut itu go international. Dari mana? Ini ada Oh, buktinya. coba kita lihat sama-sama ya. Bisa bilang play together nggak? iya. Oke, Kita everybody, play. 1, 2, 3, say play. Play! Kerap melanda manusia, tak peduli miskin ataupun kaya. Iya. Itu salah satunya kesalahan dari penyanyi-penyanyi rock yang suka nempelin di mic ya. Makanya dia bisa diisi apa aja. Kalau nggak salah ini juga ada yang namanya Guns N' Roses juga nyanyi lagu begadang. Kalau tidak salah ya. Betul. Ini metalidut nih Pak, metalidut. Ini metalidut ya. Metalidut. Yang ini metalidut. Tapi gue sangat setuju dengan apa yang lo kata bahwa musik dangdut itu sudah mendunia. Salah satunya Bon Jovi pernah menyanyikan lagunya Oma Irama. Yang mana, lagu Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari macam suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Jawa, ada Sunda, ada Jawa kawin dengan Batak, ada Batak kawin dengan Madura. Itu salah satu dia terinspirasi oleh lagunya Rhoma Irama. Ya, percaya nggak lu? Percaya? Lu kayak orang gila. Gua kan ngomongnya seenaknya. Jangan percaya apa yang saya katakan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi di LK, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sebelum kita menguji wawasan mereka tentang dangdut, karena sudah kita bagi dua, di sebelah sini ada grup yang namanya Dung, dan di sebelah sini Pret. Ini musik dangdutnya apa ya? Ya biar Dung pret Pak, dung pret, dung pret. Anak iya. landung disaka kampret. Nah itu ya, oke. Yang Dung berempat, yang Pret cukup bertiga saja karena kemampuan mereka berlipat ganda di sini ya. Tetapi sebelum kita mulai, mungkin dari Notulen bisa membacakan. Pak Maman ini Notulen kita, jadi satu-satunya yang tiruan karena Notulen. Dia itu nggak tulen nih. Saya Silakan. sudah nulis Sudah menulis. 3 kesimpulan, tapi Ya. gara-gara goyangan Vega saya nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Jadi akan dibantu oleh Vincent. Vincent yang akan Saya bacakan. Silakan. Oke, ini hasil kesimpulan obrolan kita ya. Ya. Dangdut. Yang pertama kesimpulannya adalah dangdut itu jenis musik. Betul. Iya. Brilian. Luar Luar biasa. biasa. Oh kagum. Iya. Dangdut itu jenis musik. Yang kedua, negeri ini memang sungguh aneh. Raja dan ratunya tidak pernah menikah. Coba, Rhoma Irama, si Raja Dangdut. Betul. Sudah menikah beberapa kali. Iya. Tapi tidak pernah menikah dengan Elvi Sukaisi, si Ratu Dangdut. Ratu Dangdut. Nggak pernah Iya, menikah, betul. ya Iya, kan? iya. Padahal kalau mereka menikah, Iya. kita kan bisa bikin kerajaan dangdut manajemen. Iya. Iya dong, kerajaan dangdut Iya. manajemen. Sementara yang pernah menikahi ratu tidak pernah jadi raja. Dan bukannya bikin kerajaan, malah bikin republik cinta manajemen. Nah, itu ada satu perbedaan. Iya, iya. Ya, itu yang Menikahi kedua. dua-duanya ratu ya. Itu, Iya. ya? Iya, betul. Yang ketiga,
Setelah puluhan tahun menjadi raja, Rhoma Irama baru sadar kalau negara ini berbentuk republik. Iya. Makanya dia nyapres untuk dapat gelar presiden dangdut. Oke, jadi keinginannya cuma satu sebenarnya, keinginan jadi presiden Jadi dangdut. presiden dangdut. Iya, Dia iya, udah Pak. jadi raja, ternyata ini republik. Oh, harus presiden, jadi presiden dangdut. Presiden begitu. dangdut. Nah, Iya. yang terakhir, kalau nggak percaya, tanya langsung ke notulennya. Ya. Kalau nggak suka atau lebih lanjut lagi, Iya, silakan cek gambarnya di Instagram. Ada yang di situ. Cek Ada ya? IG kita kakak. Ah, itu udah dipoto-foto pakai tustel di situ. Iya. Boleh, boleh. Sekarang kita akan tes kemampuan mereka. Kasih semangat dulu dong. Wawasan mereka mengenai lagu apaan tuh? Belnya apa Pak? Belnya Pak? Bel, kalau gitu di sini dung, di sini tit. Pret. Pret ya, siap ya. Pak boleh tukar nggak Pak sama apa? Tukar Di sini gimana? dung, di situ yang apa tadi? Pret. Iya saya susah Pak ngomongnya di sini. Oh iya, kasihan. Pret. Gitu Saya- deh. Sini Iya, deh. please, please. Ini dung, di sini dung. Ya, dung. Nah, enak. Di sini saya. pret. Dung. Nah, Ya, oh, oke. pret. Pak, boleh Ya. tukar nggak Pak? Nggak enak sama Bapak Kampret. Nggak saya dikira manggil. Gimana? Nggak apa-apa ya pret ya. Saya takutnya ntar dekat dia emprem-pretan, Pak. Moga-moga jangan ya. Kita segera mulai berpacu dalam emosi. Ya berantem. Nggak apa-apa. Ya, lagu yang pertama. Ini dia. Belum. Cek bel. Oh, cek bel dulu. Oh, cek bel dulu. Cek bel dulu. Siap. Empret. Pret. Ya, cek belnya. Oke. Pak boleh cek bel sekali lagi nggak Pak? Boleh? Yang ini? Boleh. Tuh, nggak bunyi Pak, tapi baunya Pak. Pret kan? Nggak usah bunyi. Pak. Betul. Siap ya. Ini dia. Fitinya. Gambar yang pertama. Oke. Dung. Pret. Ya. Jaja Miharja. Cinta sabun mandi. Ya dinyanyikan oleh Jaja Miharja. 1000. Tahu sih. Tahu sih. Play Pak, Seribu. kok kuis langsung 1000 Pak? Hah? Kuis mah 100 dulu, 100, langsung 1000 dia. Ini kita sudah inflasi ya, tolong ya. Anda bisa lihat ya harga dolar berapa. Masa kalau sekarang dikasih hadiah 100 terus, Ya. inflasi tinggi, kapan mereka bisa belanja? Ya ampun Pak. Dolar Iya, iya. 12.000 loh. Benar. 13 sih Pak. 12. 13.000 ya sekarang ya? Iya. Ini presenter apa Menteri Gila. Keuangan sih? Ya, kita lanjutkan. Lagu yang kedua. Fiti yang kedua. Jreng. Dung. Dung. Tadi sudah lihat, Anda Dung. bersama-sama ya. Iya. Kira-kira menurut Anda, Janeta Janet itu mempunyai berapa wig? Wignya kan dia ganti-ganti. Janeta Janet di reject Janet. judulnya. Lagunya di reject Bukan. dong. Kan tadi dia bilang yang tadi kita Yang sabun tadi mandi. memang yang Jaja Miharja. ditanyakan Jaja judul Miharja. lagu dan Iya. penyanyinya. Iya. Kalau yang ini Janeta Janet, berapa wig yang dia punya? Apa urusannya? Wik? Loh, Wis, apa-apa? jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi, oke. Jangan Kalau- emosi, harus dijawab kalau ini Anda pertanyaan. nggak tahu, ini nggak tahu. Kalau Berapa? nggak tahu saya bisa ganti pertanyaan. Iya ganti deh Pak, ganti Oke. Pak, ganti. Pertanyaannya, Iya. di sebelah kanan keteknya dia warnanya apa? Sebelah kiri keteknya warnanya apa? Relevansi gua sama judul lagu apa, Pak? Mengenal lebih dekat dengan penyanyinya. Enggak sampai urusan ke ketek. Pret. Ini emosi. urusan sakete. Pret. Sebelah kiri hitam muda, sebelah kanan merah jambon. Sebelah kiri jumlahnya 7.842 helai, yang kanan 773 helai. 47.000 untuk Anda. Apaan begini? Oh malah. Lah 47. Apaan lu? Apaan lu? Apaan lu? Masa urusan dulu ketek? lagian mana ada kuis naik mulu. Apaan lu? Apaan lu? Sekarang kita masuki untuk pertanyaan berikutnya. Ini dia. Apaan tuh? Tuh apaan? Dung, saya mau USG dulu Pak. Ya. Lagi melendung. Pertanyaannya adalah Raja Dangdut. lagu tersebut adalah lagu Begadang. Iya. Dari Rhoma Irama. Rhoma Irama. Hah? Iya. Dari Rhoma Irama. Ya, terus? Siapakah teman-teman Begadang bersama Rhoma Irama itu? Pak kok kita pertanyaannya susah banget Pak. Ini kira yang nyanyi Raja Dangdut Rhoma Irama judulnya Iya. Begadang. Ya. Yang ditanyakan adalah teman begadangnya Rhoma Irama itu siapa Tahu aja? Mamat, Syukur sama Bejo. Apa lu?
Salah ya? Kenapa hostnya jadi marah-marah? Kita susah banget. Nah, pertanyaannya maksudnya yang ilmiah gitu loh. Yang logis Oke, dong, yang logis. ilmiah ya di sini ya. Dalam begadang tersebut, Rhoma Ya. Irama minum kopi. Betul. Coba sebutkan unsur kimia dari kopi dan susu. Lu mau Udah kita di apaan lu? Apaan lu? Lu tadi nanya minta ilmiah. Dia nggak ditanyain kopi. Kasih Tadi ilmiah. dia nggak susah-susah, Pret, Pak, Pret. Ya. Pret, minumnya minum kopi. Ya. Ah, makannya sama Zeamae. Kok bisa tahu? Pakai jagung rebus. 40.000. Betul. 40.000. Mana ada kuis 40.000? Jangan Pak. Nilainya sekarang dung kosong, Pret 170 juta. Pak tadi kan 47.000. Ini sebenarnya ikut kuis apa yang isi voucher elektronik sih? 40.000 lah, 70.000. Kan berbunga, Ada berbunga, bunga kan kosong, berbunga. iya. Ini ada pertanyaan kapan presenternya mati nggak nih? Jangan emosi, jangan emosi. Ya, Aduh, lu saya harus kesel. tenang. Apa lu? Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya. Silakan. Dong, lagunya adalah lagu Sakit Sakit Gigi. Gigi. Dan Maggie Z pernah mengalami sakit gigi. Siapakah dokter gigi Maggie Z itu? Dokter giginya. Jangan Silakan. emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Tenang. Jangan emosi, biar saya yang gebukin aja. Itu emosi namanya. Dokter. Ada yang tahu nggak? Boyke. Oh, itu bukan. Dokter Rian. Pret. Tak salah lagi dokternya. Dokter Abidin, Mbak. Dokter Amin. Dokter Abidin. Bener Pak. Dia itu dokter kandungan tadinya. Spesialis mencabut gigi bayi waktu masih dalam kandungan. Mana ada Masuk ke dalam dia. Ke dalam. Pak, tolong ini media terhormat gitu loh Pak. Bikin kuis yang logis ini ditonton Betul. se-Indonesia loh Pak. Kita nggak Iya. setuju Pak. Ini mempermalukan kita loh. Iya. Ini ilmiah. Lu Jangan gimana? emosi, jangan Kita emosi. keluarga ikan. Apa lu? Apa tuh Pak? Oke, satu lagi ya sekarang untuk Pret deh kasihan. Lagu terakhir untuk Anda. Kalau nilainya bisa tertebak, Anda bisa mengalahkan Pret. Silakan, ini lagunya. Dung. Ya emang nggak usah pakai dung, ini kesempatan kita. Oh iya benar. Dung. Udah, tadi nggak usah. Trio Macan dengan lagu Iwa Peye itu. Sebutkan nama Latin dari macan dan ikan atau peye tersebut. Macan apa? Silakan. Macan. Tahu macan nama Latinnya? Lioness. Lioness bukan. Saya kasih tahu. Panthera pardus judulnya. Panthera pardus. Pantera Pardus. Nah kalau terinya. Teri. Iwa Peye itu kan terinya. Emang juga ada bahasa Latin teri? Ada. Bahasa Latinnya. Ya, berarti Anda tidak bisa menjawab kedua pertanyaan. Anda nilainya kami kurangi 4.589. Apa lu? Lu apa? Kenapa malah dia yang emosi? Orang kita dizolimi malah. Aduh Kang Denny, aduh sakit perut. Astagfirullahaladzim. Aduh nangis ih, gue nangis ih. Kang Denny. Terima kasih sekali atas perhatian Anda semuanya, teman-teman dari MH Tamrin juga yang sudah bersama kita. Moga-moga yang kita bicarakan ini memang tidak ada manfaatnya, tetapi paling tidak menghibur Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di LK. Salam.